kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para papan itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep-nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja, saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik, saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dak gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Nah, Angkatan Laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono. Oh polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat, begitu mulai langkah tegap,
Betul enggak? Iya toh? Iya, saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap, gerak, dak, juk gitu, rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya, nanti gitu rasakan. Terus siapa yang bawa, siapa Mbak Saiki? Oh, belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah, yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih, kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh Kak Olia. Ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul. Ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan, kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator, gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para pemerintah Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri.
Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang. Apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Ai. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri Republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja, saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik, saya nanti kalau saya yang membuat Republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono. Polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat, begitu mulai langkah tegap, betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu, langkah tegap, gerak, juk gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung gitu loh. Ya nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini,
itu di apa namanya, disepuh tuh loh, karena itu perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya, apa sih, kalau emas kan 24 karat gitu ya, berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini, itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini, panas-panas loh Kak Olia, ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan, kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator, gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarno Putri, menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para papan itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu
supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja. Saya sampai, bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik. Saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega. Dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah. Rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno pro. Masa mau begini? Dah gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak itu Sulut itu Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat. Begitu mulai langkah tegap. Betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap. Gerak. Dak. Juk gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya, nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh, belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah, yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini, itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini, panas-panas loh Kak Olia, ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi.
Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan, kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya, itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat, ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para papan itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Ngep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang. Apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja. Saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik. Saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dah, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya.
Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Nah, ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Yeah. Tapi terus rakyatnya piye? Loh, saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak itu Sulut itu Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat. Begitu mulai langkah tegap. Betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap. Gerak. Dak. Juk. Gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak. Gitu loh. Ya, nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh, belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah, yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh Kak Olia. Ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya, itu seniman. Jadi meng-create harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina
Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika, masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga! Awas kalau enggak, kan jahat saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Pada momen itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep-nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Ai. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja, saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik, saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dak gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya,
paling juga mau ditangkapnya sama sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat. Begitu mulai langkah tegap. Betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap. Gerak. Dak. Juk gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya, nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh, belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah, yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini, itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini, panas-panas loh Kak Olia, ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya, itu seniman. Jadi meng-create harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya
maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para pemerintah Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang. Apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang gak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri Republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja. Saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik. Saya nanti kalau saya yang membuat Republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan Laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, enggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono. Polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak?
Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat. Begitu mulai langkah tegap. Betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap. Gerak. Dak. Juk gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya, nanti gitu rasakan. Terus siapa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh, belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum. Disuruh begini. Panas-panas loh Kak Olia. Ini. Toto melorot lagi. Hai kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul. Ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya itu seniman. Jadi meng-create. Harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Pada momen itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno.
Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja, saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik, saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Nah, ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh, saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak itu Sulut itu Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat, begitu mulai langkah tegap, betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu, langkah tegap, gerak, juk gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung gitu loh. Ya nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih,
berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih, kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh, Kak Olia. Gini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan, kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para papan itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Ai. Saya mengatakan kebenaran. Iya dong.
Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja, saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik, saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dak, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Nah, angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak itu Sulut itu Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat, begitu mulai langkah tegap, betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu, langkah tegap, gerak, dak, juk gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh Kak Olia. Ini.
Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan, kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya, itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat, ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator, gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para pemerintah itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Ngep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang. Apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja. Saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik. Saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dak, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak
yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Nah, angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Nah, ini kesempatan deh, ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Yeah. Tapi terus rakyatnya piye? Loh, saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat. Begitu mulai langkah tegap. Betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap. Gerak. Dak. Juk. Gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak. Gitu loh. Ya nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh Pak Olia. Ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul. Ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya itu seniman. Jadi meng-create harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu
Saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator, gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para papan itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Ngep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja, saya sampai Bapak Kuning ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik, saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dak, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan Laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh, saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa
bisa aku jadikan kamu gubernur gitu. Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat. Begitu mulai langkah tegap. Betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap. Gerak. Cak. Cuk. Gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak. Gitu loh. Ya nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh, Kak Olia. Ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul. Ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya itu seniman. Jadi meng-create harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikeleleh pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator, gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka, kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya
maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kembali. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarnoputri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para papan itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya. Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja. Saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik. Saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dak, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Nah, Angkatan Laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu. Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kamu diapain. Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh, cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa. Karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng. Berani suruh bikin bendera. Ayo. Pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah. Udah ya kebanyakan. Jadi iya saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap, gerak, dak, juk gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya nanti gitu rasakan. Nah yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka.
Saya sudah tanya nih, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih, kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh Pak Olia. Ini. Toto melorot, yang ngambil nggak tahu dah. Betul. Ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan, kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya, itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat, ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong saya, enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para pemerintah itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Ngep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang. Apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu
dia biarin aja. Saya sampai, bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang, dengan baik. Saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri, Mega. Dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dak, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat. Begitu mulai langkah tegap. Betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap. Gerak. Dak. Juk. Gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak. Gitu loh. Ya nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh, Kak Olia. Ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua
Jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan, kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya, itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat, ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon, jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu, maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika, masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega percaya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Pada momen itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Ngep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja. Saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik. Saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dak, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu.
saya sendiri aja. Nah ini kesempatan deh, ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya, tapi terus rakyatnya piye. Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diem-diem aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diem aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat. Begitu mulai langkah tegap. Betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap. Gerak. Dak. Juk gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya, nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh, belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah, yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh, Pak Olia. Ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil dal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya itu seniman. Jadi meng-create harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat pun akan menjadi banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka
dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para papan itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara soal asal-usul bendera merah putih, Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja. Saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik, saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno pro. Masa mau begini? Gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja
saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Pikir mana ibu-ibu tuh, pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat, begitu mulai langkah tegap, betul enggak? Iya toh? Iya, saya kan dulu juga ingat begitu langkah tegap, gerak, dak, juk gitu, rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya, nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh, belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah, yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih, kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh, Kak Olia. Ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan, kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya, itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat, ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon, jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu, maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika, masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator, gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para pemerintah itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno.
Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Ngep-ngep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang, Ibu Mega provokator. Ai. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja, saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik, saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dah, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh, saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat, begitu mulai langkah tegap, betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu, langkah tegap, gerak, dak, juk, gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak, gitu loh. Ya nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih,
berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Di Sepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih, kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh, Kak Olia. Ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan, kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator, gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Pada momen itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Ai. Saya mengatakan kebenaran. Iya dong.
Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja. Saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik, saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dak, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat, begitu mulai langkah tegap, betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu, langkah tegap, gerak, dak, juk gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu disepuh tuh loh. Karena itu perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum. Disuruh begini. Panas-panas loh Kak Olia. Ini.
Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan, kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya, itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat, ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator, gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para pemerintah Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Ai. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri Republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja, saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik, saya nanti kalau saya yang membuat Republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Jak, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak
yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Nah, angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh, ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Yeah. Tapi terus rakyatnya piye? Loh, saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, enggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono. Oh, polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat. Begitu mulai langkah tegap. Betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap. Gerak. Dak. Juk gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya, nanti gitu rasakan. Terus siapa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh, belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah, yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh Kak Olia. Ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul. Ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya itu seniman. Jadi meng-create harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu
Saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator, gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Pada momen itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja, saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik, saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain, tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh, ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh, saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah.
Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat, begitu mulai langkah tegap, betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu, langkah tegap, gerak, dak, juk gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh, Kak Olia. Gini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul. Ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya itu seniman. Jadi meng-create. Harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon, jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini dan karena pengorbanan
begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para pemerintah itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Ngep-ngep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang. Apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja. Saya sampai Bapak Kuning ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik. Saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dak, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, enggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat.
Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat. Begitu mulai langkah tegap. Betul enggak? Iya toh? Iya, saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap. Gerak. Dak. Juk gitu, rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya, nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh, belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah, yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih, kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh, Kak Olia. Ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan, kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator, gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024.
Pada momen itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang. Apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri Republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja. Saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik. Saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega, dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dak, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan Laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Yeah. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondokambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, enggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Ingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat. Begitu mulai langkah tegap. Betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap. Gerak. Dak. Juk. Gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak. Gitu loh. Ya nanti gitu rasakan.
Terus siapa yang bawa? Siapa Mbak saiki? Oh belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat loh. Saya karena yang membawa sering kali loh jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini. Itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini. Panas-panas loh, Kak Olia. Ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya itu seniman. Jadi meng-create harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para pemerintah Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang gak capek kalau nangkap melulu?
mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti saya dibilang, Ibu Mega provokator. Ai. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja. Saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik. Saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega. Dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah. Rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno. Pro. Masa mau begini? Jak gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak itu Sulut itu Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, nggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Pingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono. Oh polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo. Pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat. Begitu mulai langkah tegap. Betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap. Gerak. Dak. Juk. Gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak. Gitu loh. Ya nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat tuh. Saya karena yang membawa
sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena berat kan misinya begini, itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini, panas-panas loh Kak Olia. Ini, Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan, kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh nanti. Karena beliau, ibu saya, itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat, ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon, jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Hormat kalau bertemu, karena kalau tidak ada bendera itu, maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Bayangkan kalau boleh lihat di Afrika, masih banyak negara-negara yang belum merdeka atau pecah dan lain sebagainya. Jaga, awas kalau enggak, kan jahat, saya mau diapain gitu. Lah saya aja kayak mau diapain. Loh, asal ngomong gini kok kayak provokator. Ibu Mega provokator, gile. Makanya saya nanya kan, apa salah saya? Enggak ada. Saya mengatakan kebenaran karena kecintaan dan bakti saya pada negeri ini. Dan karena pengorbanan begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Awas kalau kalian hanya maunya untuk keenakan diri sendiri dan keluarga kalian. Salam Pancasila. Begitu banyak rakyat Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kamu harus ingat kepada hal-hal itu, saudara-saudara. Awas kalau kalian hanya egois. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Para papan itu Megawati turut memberikan arahan dan mengingatkan agar para pemimpin tak egois. Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara teks duplikat naskah proklamasi diserahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan soal asal-usul bendera merah putih. Ketua Umum PDIP itu juga lantas meminta agar masyarakat benar-benar menjaga bendera Indonesia. Ia meminta agar para pemimpin tak egois dan hanya memikirkan keluarganya sendiri. Megawati juga menyinggung soal dirinya yang kerap dinilai sebagai provokator. Nyep. Cinta apa tidak sama Republik ini? Nah, orang bisa kok terus terang, apa takut mau ditangkap? Nah, bener. Lah ya, emangnya polisi itu yang nggak capek kalau nangkap melulu? Mana polisi? Ada nggak di sini? Lo polisi itu padahal saya lo yang belah. Enak aja. Nanti tadi bilang Ibu Mega provokator. Saya mengatakan kebenaran. Ya dong. Republik ini dibangun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu supaya jangan terjadi namanya perang saudara. Tahu? Dia biarin aja, saya sampai bapakku nih ngapain udah lemes. Karena dianya dengan bilang dengan baik, saya nanti kalau saya yang membuat republik ini sendiri Mega,
dan saya tidak mau. Karena apa? Pada waktu itu terbelah, rakyat masih banyak yang sayang Bung Karno, pro. Masa mau begini? Dak, gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Angkatan Laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya gak ada yang tahu. Saya sendiri aja. Ini kesempatan deh ada gubernur PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Tapi terus rakyatnya piye? Loh saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh gubernur saya Pak, itu Sulut itu, Oli Dondo Kambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya nggak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, enggak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Pingin tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Lah ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang nangkepinya yang bener no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu loh. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu nggak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo, pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah, udah ya kebanyakan. Jadi nanti buat adik-adik itu ingat. Begitu mulai langkah tegap. Betul enggak? Iya toh? Iya saya kan dulu juga ingat begitu. Langkah tegap. Gerak. Dak. Juk gitu rasanya enak banget. Di sini tuh langsung dak gitu loh. Ya, nanti gitu rasakan. Terus apa yang bawa siapa Mbak Saiki? Oh, belum ada. Ya nanti suruh dianya ini kelihatan gitu loh. Nah, yang lucu nih, ini sejarah. Padahal Bung Karno itu karena sayangnya sama bendera pusaka. Saya sudah tanya nih berkali-kali, kali-kali ada yang tahu. Jadi ketika Bung Karno keluar, dia lupa tidak membawa baki. Padahal baki itu yang saya bawa dan saya tahu. Karena kalau sudah mau 17 Agustus gini, itu di apa namanya? Disepuh tuh loh. Karena itu perak. Perak kalau ininya tuh karatnya, kalau perak apa ya? Apa sih kalau emas kan 24 karat gitu ya. Berat tuh. Saya karena yang membawa sering kali loh, jangan dipikir karena anak presiden nggak kena hukuman, kena. Karena selalu karena berat kan mestinya begini, itu lama-lama nurun. Jadi saya dihukum, disuruh begini, panas-panas loh Kak Olia, ini. Toto melorot lagi. Hai, kapan habisnya nih hukuman, suruh naik lagi. Karena itu tidak ditemukan. Nah, siapa tuh yang ngambil nggak tahu dah. Betul, ini fakta sejarah yang tersembunyi. Padahal itu adalah untuk bawa tuh bendera. Jadi semua jangan berpikir bahwa itu ada yang merencanakan kecuali hanya Bung Karno. Beliau begitu cintanya sehingga beliau sudah berpikir dengan jauh
nanti. Karena beliau, ibu saya, itu seniman. Jadi meng-create, harus begini, begitu loh. Saya sangat bisa melihat, ditaruhnya nanti begini, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon, jangan dikelelerkan bendera duplikat itu.